Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang saya hormati, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Taruni Madia atas nama Dinda Oktaviana Putri Alamsyah, kelas Nautika 4F, NIT 1941134 dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai apa itu narkoba, jenisnya, bentuknya, bahayanya, dan seterusnya. Saya sepenuhnya yakin bahwa saudara-saudara sekalian memahami betul mengenai jenis dan bentuk fisik dari barang haram tersebut. Saya meyakini bahwa saudara-saudara sekalian adalah bagian dari masyarakat ilmiah yang tentu saja telah mengetahui tentang apa itu narkoba, melalui membaca, belajar, dan seterusnya. Dalam hal ini, saya hanya akan memberi penekanan tentang pentingnya memulai perang melawan narkoba. Kita mengetahui bersama bahwa narkoba adalah salah satu dari musuh terbesar kita. Selain dari pergaulan bebas, kenakalan remaja, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Beberapa hal negatif tersebut telah kita jumpai setidaknya di sepanjang abad terakhir ini. Perkembangan narkoba juga terbilang sangat pesat dilihat dari jenisnya yang lebih variatif dan beragam. Selain dari itu, setiap jenisnya telah ditakar sedemikian rupa dan disesuaikan nilainya dengan harganya, sehingga dapat menyasar ke berbagai kalangan dari status sosial. Tak mengherankan jika siswa SMP sekalipun dapat dengan mudah membeli barang haram tersebut. Pergerakan para bandar dan pengedar juga sangat masif, sampai pada tataran siswa sekolah menengah. Belakangan ini, publik digegerkan dengan pemberitaan seorang pengedar narkoba termuda yang masih duduk di bangku SMP kelas 1. Hal ini cukup mengejutkan bagi kita semua, ketika mengetahui bahwa perkembangan industri narkoba telah demikian pesatnya. Belum lagi maraknya pemberitaan di media berkaitan dengan perilaku kriminal yang dilakukan oleh remaja SMP dan SMA dengan motif kekurangan uang untuk membeli obat-obatan terlarang. Meski persoalan di atas cukup serius dalam segmentasi remaja, barang haram ini juga telah menjangkiti banyak orang di berbagai komunitas. Misalnya, dalam kelompok seniman, kelompok elit atau pejabat, bahkan sampai pada kelompok santri pondok pesantren. Hal ini cukup membuktikan bahwa ekspansi narkoba sudah demikian hebatnya, sampai merambah pada komunal yang hampir dianggap tidak mungkin jika sampai terkena pengaruh barang haram ini. Selanjutnya, apa yang mesti kita lakukan dalam rangka memerangi narkoba? Apa kita hanya diam saja melihat kondisi dan situasi sedemikian gawat ini? Jawabannya tentu tidak. Diperlukan langkah-langkah preventif yang efektif untuk mencegah semakin luasnya pengaruh narkoba. Penanaman nilai keimanan dan ketakwaan tentu saja masih menjadi senjata ampuh dalam membentengi diri agar tidak terjerumus dalam lingkaran setan narkoba. Disinilah peran penting dari tokoh agama dan juga kita semua untuk turut serta mengembalikan fitrah kita sebagai manusia beragama. Melalui norma agama yang dipatuhi dengan baik, tentu akan menjadi benteng utama yang menjadi garda terdepan dalam upaya mengawali langkah preventif melawan narkoba. Selain itu, perlu pemahaman bagi narkoba adalah sesuatu hal yang tidak hanya sangat merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain yang berada di sekitar kita. Sebagian besar adik-adik kita yang terjerumus narkoba menganggap dirinya mampu eksis dengan adanya barang tersebut. Pemahaman semacam ini yang perlu kita luruskan. Sebisa mungkin kita harus mampu mengarahkan perspektif sesaat ini menuju pemahaman yang benar. Pengarahan tersebut bisa mengalihkan kegiatan tak berfaedah yang mereka lakukan ke dalam segala bentuk kegiatan positif. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa narkoba adalah ancaman besar bagi bangsa dan negara kita, terkhusus adik-adik kita, para pemuda, penerus generasi bangsa. Jangan sampai kita abai terhadap persoalan yang demikian serius ini. Mari kita mulai perang besar terhadap narkoba dan semangat karya dan kreativitas. Dengan lantang, kita harus bisa mengatakan tidak pada narkoba. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.